to mini podcast Ngobrol Bareng Bahas Serius. Selamat sore pendengar setia Ngobrol Bareng Bahas Serius. Baik lagi bareng kami, tim Skogerius. Saya Dina yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi bermakna. Jangan lupa sediain pisang goreng sama kopinya ya guys ya. Halo, Lita di sini. Hari ini topnya agak berat, tapi penting banget buat dibahas karena sering banget diabaikan atau malah dianggap hal sepele. Dan aku Putri, kita bakal ngomongin soal kekerasan seksual tapi tenang, kayak kita tetap santai kok, biar bisa didengar sambil ngopi sore. Dan saya, Rahmi. Iya, dan semoga dari obrolan ini teman-teman bisa lebih peka, lebih sadar, dan tahu harus ngapain kalau hal kayak gini terjadi di sekitar kita. Oke, kita mulai dari hal paling dasar dulu ya guys. Banyak banget orang yang masih salah paham tentang apa itu kekerasan seksual. Putri, boleh bantu jelasin nggak persis sederhananya? Tentu, jadi kekerasan seksual itu semua tindakan yang menyangkut seksualitas seseorang tanpa persetujuannya. Nggak harus berupa pemerkosaan aja, tapi bisa juga komentar, tatapan, sentuhan, bahkan kirim foto yang nggak sopan lewat media sosial. Jadi misalnya kayak ada orang di jalan siulan ke cewek, itu termasuk juga. Kalau si Ulan itu merasa nggak nyaman, ya betul, itu bentuk pelecehan. Intinya kan ada rasa aman dan izin. Nah, bener banget. Kadang orang bilang, cuma bercanda kok. Tapi buat korban efeknya bisa dalam banget loh. Bisa bikin takut keluar rumah atau jadi nggak percaya sama orang lain. Dan yang paling ngeseknya, kadang malah korban yang disalahin. Kayak, pasti karena bajumu. Atau, pasti kamu genit duluan. Padahal jelas-jelas pelakunya yang salah. Aku jujur ya, dulu sempat juga nggak paham batas. Tapi makin kesini aku sadar, bercanda yang menyakiti orang lain itu bukan bercanda, itu pelecehan. Itu yang bahaya, karena dari kecil-kecil kayak gitu lama-lama bisa normalisasi perilaku yang gak sehat. Iya, ini yang disebut rap kultur, budaya yang mengebiasakan perilaku melecehkan, dan itu bisa dimulai dari candaan yang dianggap lucu tapi itu menyakitkan bagi diri sendiri. Jadi intinya, kalau nggak yakin orang lain nyaman, mending jangan. Oke. Mungkin kalau dari bentuk kita sudah lumayan paham ya guys. Dari contohnya kita sudah bisa menyebutkan juga. Sekarang kita lanjut, kita membahas dampaknya. Karena banyak yang bilang, ya udah sih cuma digodain. Padahal dampaknya bisa besar banget kan ya? Iya, dari sisi psikologi korban bisa ngerasa trauma, takut berinteraksi, bahkan depresi. Beberapa juga bisa ngerasa bersalah, padahal kan mereka juga korban. Iya nih, aku dulu sempat ngalamin susah tidur, takut ke tempat ramai. Aku juga ngerasa malu dan salah sendiri. Butuh waktu lama buat sadar kalau bukan aku yang salah. Wah. Kayaknya Rahmi banyak pengalaman juga ya. Pasti itu sangat berat ya. Tapi kamu kuat kok, Rahmi. Dan aku yakin banyak pendengar di luar sana yang ngerasain hal sama tapi belum berani ngomong. Ya, dia nggak berani speak up gitu karena dia takut malu. Aku baru sadar sih, kalau nampaknya biasa parah itu. Kita sering nggak mikir sejauh itu karena nggak ngerasain sendiri. Makanya penting banget buat kita semua lebih empati. Jangan nanya kenapa kamu gak melawan, tapi tanya kamu butuh bantuan apa. Itu jauh lebih manusiawi dan kita bisa membantu dia. Nah, kita masuk ke hal penting, konsen. Banyak banget orang yang belum ngerti makna sebenarnya. Iya, aku dulu mikirnya konsen itu cuma buat hubungan pacaran, tapi ternyata lebih luas ya. Banget, konsen itu berarti izin sadar, bebas, dan sepenuhnya setuju dalam konteks apapun, maupun pelukan, pegangan tangan, sampai hubungan seksual. Semua harus ada persetujuan antara dua belah pihak. Dan konsen itu bisa dicabut kapan aja. Kalau awalnya setuju tapi di tengah nggak nyaman, dia pelaku harus berhenti loh. Make sense. Jadi intinya nggak ada, tapi dia nggak nolak. Kalau nggak bilang iya, berarti bukan iya. Setuju banget. Dan edukasi soal ini harusnya udah mulai dari remaja, biar anak muda ngerti cara menghormati tubuh orang lain dan tubuh sendiri. Sayangnya di masyarakat kita topik kayak gini masih dianggap tabu ataupun biasa, padahal kalau nggak dibicarakan orang malah nggak ngerti batas. Oke. Dari dampak yang kita bahas tadi, ternyata dampak dari pelecehan seksual ini cukup merusak kalangan remaja dan masyarakat ya. Oke, kita sekarang bahas peran lingkungan. Misalnya kampus. Nah, kita ini mahasiswa kan ya. Sekolah atau tempat kerja juga bisa. Mereka punya tanggung jawab apa sih mengenai pelecehan seksual ini? Punya banget. Institut harus punya sistem pelaporan yang aman dan nggak menghakimi korban. Jangan malah bikin korban takut ngomong atau speak up. Waktu aku lapor dulu, untungnya kampusku mulai responsif. Tapi banyak korban lain yang dibilang ini masalah pribadi sih, padahal itu masalah sistem. Setuju. Dan buat teman-teman cowok juga, kita bisa bantu jadi early. Kalau lihat pelecehan, jangan diam aja. Tegur dengan sopan atau bantu korban buat speak up.
Yes, diam itu juga bisa bentuk persetujuan diam-diam. Jadi kalau kita tahu ada yang salah, ya harus berani bersuara, harus berani speak up. Jika kita diam, makanya si pelaku merasa kalau kita itu setuju, kita nggak berani. Wah, nggak kerasa waktu kita sudah cukup lama ya, sudah bisa menghabiskan goreng yang 2 biji dan kopi yang secangkir ya. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, pada sore hari ini aku mau minta satu kalimat pesan dari teman-teman tim Skogerius. Saya mulai dari Putri. Dari aku, belajar tentang konsep dan empati itu bukan hal tabu, tapi tanggung jawab sosial yang harus dimiliki setiap individu. Namanya kan kekerasan seksual gitu, itu kan pasti menyangkut dalam individu tersebut. Harus kita merangkul dia biar bisa speak up. Oke, bagaimana dengan teman kita Lita? Nah, kalau dari aku, jangan bercanda pakai tubuh orang lain, hormati karena semua orang punya batas yang harus dijaga. Kalau dari saudari Rahmi? Nah, aku cuma mau bilang, buat para penyintas di luar sana, kamu nggak salah, kamu berharga, dan kamu bisa sembuh. Oke, pesan dari teman-teman untuk para penonton setia atau pendengar setia dari podcast Ngobrol Bareng Bahas Serius, yang tadi pesan-pesan dari teman Putri, Lita, dan juga Rahmi, itu bagus ya guys, tolong dicatat dan dijadikan pelajaran. Kemudian dari aku, ngomong kekerasan seksual itu bukan hal yang tabu ya, ini langkah kecil buat dunia yang lebih aman. Terima kasih buat saudari Putri, Lita, dan juga Rahmi yang sudah sering-sering hari ini memberikan pembelajaran kepada tim atau anggota ataupun pendengar setia dari podcast pada sore hari ini. Buat teman-teman pendengar, jangan lupa jaga diri, jaga lingkungan, dan jaga sikap. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tim Skogerius! Bye-bye!